1 sampai 10 bisa saya bilang 11 karena kebetulan ayah saya itu kerjanya di luar kota, jadi selama saya liburan ataupun berada di rumah, jadi selama saya berkehidupan di rumah selalu sama ibu terus. 8/10 karena mama itu tidak 24 jam ada di rumah, banyak kesibukannya juga di luar, dan salah satu faktornya itu karena saya sudah 6 tahun boarding, jadi tidak selamanya kembali ke mama semua ceritaku. 8/10 karena banyak sekali ibuku itu sangat berperan dalam hidupku, terutama dalam membantu saya untuk kerjakan apa tugasku sebagai anaknya. Tetapi kenapa jadi 8? Karena saya kecewa sama ibu karena mengalahkan saya di akhirat. Sebenarnya tidak mau gitu jauh sama ibu sama bapak toh, tapi dipaksa kak saya, makanya tidak sempurna di dekatku sama ibu. Dekat sekali karena memang bunda itu tempat paling nyaman buat cerita, buat curhat, buat semuanya yang tidak bakal ngejudge kalau cerita. Kak, bundaku tidak terlalu dekat karena SD itu kan kita tahu bagaimana mamaku juga sibuk kerja, jadi lebih dekat kan sama nenekku. Terus pas SMP itu pondok kan juga, jadi tidak terlalu dekat. Tapi jadi baru sekarang pas di Manice baru kak dekat, merasa dekat kak sama orang tua aku karena barusan untuk pertama kalinya kayak apapun yang info atau apa yang terjadi sama saya pertama kali ku tanya sama mamaku. 8/10 kalau di rumah itu dekat sekali, cuma kalau misalnya di tempat umum atau di tempat yang banyak orang itu kayak istilahnya orang asing. Sangat dekat. Apapun kehidupanku pasti melibatkan ibu dalam hidupku. Sekitar 9/10 karena saya juga tidak terlalu bisa pisah sama ibu. Saya juga tadinya awalnya pas mau masuk sini takut sekali karena tidak pernah sebelumnya jauh dari ibu. 7,5/10 karena setelah saya SMA saya pindah jauh dari ibu saya, dari Timika pergi ke Goa. Kemudian juga karena kan kurangnya komunikasi lewat device, jadi saya kurang dekat. Selalu kak sama bunda. Bisa dibilang 110 karena ibu itu adalah seperti cinta pertama di hidup sewaktu. Mungkin 8/10 karena baru kak rasa dekatku sama bunda itu pas SMA, karena hal sekecil apapun pasti ku cerita ke bundaku. 7 dari 10 kedekatan saya sama ibu itu tidak bisa dikatakan sangat dekat, namun juga tidak bisa dikatakan sangat rendah. 100 miliar juta/10 karena bunda itu bisa ditemani cerita tempatku kalau kesal. Tapi kalau kesal kan sama ayahku pasti ku gosipi di bundaku karena bundaku yang mengerti semua perasaanku. Mungkin 8/10 karena kalau mau dibilang duanya itu kemana ya karena saya di IC, jadi saya jarang ketemu sama bunda saya. Tapi bagaimanapun juga kalau di rumah itu pasti kalau bosan kak di kamarku itu pasti ke kamarnya juga bundaku untuk cerita. Terus topiknya itu paling 2 aja, kalau bukan ceritaku sama Ice. Kalau bahas ceritaku sama bundaku itu pasti bundaku selalu menetiskan air mata. Tidak terlalu dekat kak with my mother. It's kind of like 6 out of 10, but after I've gone abroad, saya jauh lebih dekat with my mother. I tell her everything. Probably 10 out of 10 right now. Rate-nya mungkin lebih dari 10 karena menurut saya ibu saya adalah orang yang baik dan tempat pelukan yang paling nyaman di dunia ini. 8/10 karena kalau bisa dibilang lebih dekat sama ayah atau sama ibu, menurutku lebih dekat kak sama ayah karena kadang ibu nggak mengerti tidak, tapi beda bahasa kak, jadi biasa kak miskom. 8/10 karena dari saya kecil sendiri, mulai dari TK, SD, SMP dan SMA itu selalu dekat dengan ibu saya, walaupun pada saat kecil kadang-kadang itu sendiri di rumah. SMP sekolah berasrama, SMA sekolah berasrama, tetapi selalu dekat dengan ibu saya, dan bahkan saya selalu ikut kemana-mana ibu saya pergi. Infinity/10. Kalau dibilang saya tidak punya teman di dunia ini, tidak ada temanku, ada bunda yang bisa jadi temanku. 9/10 karena sejak saya kecil apapun itu yang terjadi saya selalu dekat sama bunda saya, mau dia
saya kemanapun dari kecil, sejak saya SD hingga SMP. Sebelum saya lulus SMP juga saya masih ikut kemanapun bunda saya pergi, saya pasti ikut. 10/10 karena ibuku tuh selalu ada setiap saya butuh di segala keadaan. Bisa dibilang dekat sekali antara ayah sama ibu. Saya lebih dekat sama ibuku karena ibuku tuh kayak segalanya bagi saya. Kesanku ke mamiku itu kayak terlalu banyak karena mamiku itu baik, mamiku itu cantik, mamiku itu sayang sama saya. Intinya mamaku itu kalau bisa dibilang guys si paling cantik, si paling baik, si paling semuanya. Jadi biasa Kak, anggap ibu itu orangnya kuno. Karena biasa kalau ada yang kasih lihat tidak nak tahu, sedangkan biasa membandingkan sama ayah, kalau ayah lebih nak tahu daripada ibu. Jadi biasa bertengkar lagi, ibu tidak nak tahu biar begini. Ingat sekali Kak, pernah lebaran baru kiri Kak sama sepupu yang lain pakai HP bagus nih, baru saya ganti HP, baru bad mood Kak di hari lebaran, baru orang sudah maaf-maafan, marah-marah lagi sama ibuku. Tapi ibuku di situ sabar sekali. Menurutku bundaku itu luar biasa karena bagaimana dia memang yang waktu dari kecil, walaupun dia selalu jadi tempat ceritaku. Kalau kayak seumpama jalan PC biasa juga tak ada yang itu karena sibui. Pernah aku dapat 1 kali kemarin bundaku karena kenapa dia berbisa sekali datang ke sini dan waktu buka barangku yang kurpain di rumah itu naik motor jadi terus jam-jam. Tidak ada bundaku bisa antar ke naik mobil. Mamaku tuh orangnya sabar, cepat sabarku kayaknya turunan dari mamaku. Mamaku juga kerja keras. Saking kerja kerasnya kayaknya dia pergi kantor itu berangkat jam 6:30, pulang kantor itu bisa sekitar jam 11 malam. Jadi bisa dihitung berapa jam waktu ketemuku di rumah sama mamaku. Baik, sangat perhatian kepada Arul. Dan itu orang yang paling kuat yang kenal, tidak bakal mengeluh kayak cara aku mengeluh dia. Dan aku itu yang bakal selalu ngebanggakan, walaupun kalau aku pikir ada yang bisa dibanggakan dari saya begitu dibandingkan dengan saudara-saudaraku yang lain, tapi bundaku selalu saya yang selalu ngebanggakan. Saya sangat bersyukur, terima kasih kepada Allah telah memberikan saya ibu yang sangat kuat yang bisa membiayai saya, menghidupi saya, hingga saya memiliki 3 saudara, menyekolahkan 3 orang anak sekaligus tanpa bantuan dari seorang ayah. Orang bekas sekali sama perubahan itu turun di saya sendiri. Kalau ada perubahan sedikit di sikapku pasti selalu ditanya, Rizky kenapa Gina? Ada masalah apa? Cerita Ki. Ibu itu penyayang, meskipun kadang sedikit galak, tapi galaknya bisa dibilang kadang yang sering bercanda, tapi kadang serius juga. Tapi ibu marah demi kebaikanku juga, meskipun kadang aku suka ngomel-ngomel sendiri, pasti marah sama ibu. Ibu itu orangnya baik sekali, sabar. Mama adalah orang yang sangat kuat, tegar, walaupun kadang emosian, maaf. Tapi akhir-akhir ini saya lumayan sering nangis mengingat mama saya. Saya kangen, walaupun emosi yang sering diluapkan di rumah, tapi itu tetap saya kangen. Banyak perasaan yang muncul dalam benak hati saya semenjak meninggalkan rumah. Kayaknya terlalu banyak karena selama aku 17 tahun hidup, 17 tahun gak juga ada kasih sayang, 17 tahun gak juga ada kasih kesempatan untuk mengeksplor diriku sendiri. Jadi dia tidak pernah larang Kak apapun. Bundaku itu orang yang kuat, orang yang tidak ada tunjukkan nih masalahnya di depan anak-anaknya. Aku ingat pas kelas 9 Kak, baru ada keluarga rekomendasikan IJ ke kita. Kita bilang anak bungsuku ini nanti kenapa-napa kalau misalnya jauh dari saya, tapi karena dibilang ini IJ sekolah bagus, Maki kasih yang terbaik untuk saya, kita lepas Kak. Dan itu bikin ke kayak bundaku ini kayak kenapa Ki sekuat itu, kalau memang udah bisa dilepas Kak, bilang kita tapi kalau Maki kasihkan terbaik, kita lepas dia begitu. Ibu itu adalah orang yang sabar, selalu berusaha merelakan apapun yang dia rasa mungkin tidak bakal baik bagi dirinya sendiri, namun selalu berusaha memberikan yang terbaik
bisa memberikan kenyamanan sehingga anak-anak ataupun orang-orang yang mereka sayangi selalu mendapatkan kasih sayang yang cukup. Ibu saya itu orangnya sangat penyabar, sangat senang bercerita dan saling berbagi dengan orang lain, dan juga sangat senang untuk bisa lebih terbuka kepada orang lain. Dan itu membuat saya senang karena teman-teman saya juga senang dengan orang tua saya. She's a really strong. Oh my god. For me, my mother is a really strong and sweetheart and kind-hearted person for me. I know that she's busy, tapi saya sangat terkesima waktu saya dioperasi karena she love everything. Dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan rumah, dia tinggalkan semuanya untuk mengurus saya 1 minggu di rumah sakit. Terus I was like surprised because he sacrificed everything to stay with me in the hospital. Ibu saya orangnya penyayang, pendengar, dan tentunya orang yang selalu mendukung atas segala keputusan saya. Dia tidak pernah melarang saya untuk melakukan sesuatu apapun itu selama apa yang saya lakukan adalah hal yang baik. Ibu saya itu adalah sebuah sosok yang paling penyayang dan perhatian di antara seluruh keluarga saya. Walaupun saya itu dari SMP, SMA sudah hampir 5 tahun bersekolah tidak selama, tetapi ibu saya tidak henti-hentinya mengirimkan pesan kepada saya, mengirimkan surat kepada saya, baik itu mengenai kesehatan, pelajaran saya, walaupun ada jarak yang dan waktu yang terpisah antara ibu saya, sehingga walaupun jarak dengan ibu saya itu bisa dibilang selalu jauh, tapi selalu dekat juga. Bunda itu orangnya, kalau orang mungkin lihat keras, sering marah-marah. Kalau menurut saya sama saudara-saudara itu, Bunda sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Tapi on a deeper side, Bunda aku itu much more than that. Dia kayak bisa berperan sebagai banyak hal di kehidupan saya. Ya, jadi pesanku untuk ibu adalah tetap sehat, karena kesehatan saya itu yang paling berharga untuk saya. Karena kalau sakit saya yang paling sedih, sama kata sama dia paling sedih kalau misalnya kita lagi sakit. Kalau misalnya kita lagi di luar, baru tiba-tiba kita sakit, kita di sini yang jauh susah untuk mau datang karena transportasi juga kurang, susah karena kita jauh sekolah. Dan itu yang paling kutakutkan sebenarnya adalah kesehatan kita kalau misalnya kita lagi sakit, karena biasanya itu bisa nggak sampai nangis sendiri kalau kita sakit, langsung otomatis di hati itu ada perasaan sakit juga, kayak muka pulang langsung merasa di sini. Terus jangan begitu terlalu sedih kalau misalnya kita ingat-ingat di nenek sama kakek, walaupun memang saya juga masih sedih sekali kalau misalnya saya ingat-ingat itu, tapi ya intinya untuk mama sehat terus. Maaf kalau saya masih belum bisa jadi anak yang baik, jadi anak yang bisa dibanggakan ke orang-orang lain. Dan saya juga masih sering melakukan kesalahan, membangkang, beradu, tapi pertama selalu jadi orang tua yang terbaik sepanjang hidup saya. Jadi mohon maaf sekali kalau ada salah saya, karena surgaku ada di bawah telapak kakimu. Pesanku untuk mamaku, Mama, terima kasih sudah didik saya, sudah mendekat saya, sudah support saya sampai sejauh ini. Maaf juga kakak tidak bisa jadi contoh yang baik sekali untuk adik-adikku. Maaf juga kemarin kakak bikin salah yang bikin mama sama Atta di rumah mungkin agak kecewa. Makasih karena kemarin Koki jadi pembuku cerita sama Atta. Mungkin pulang kemarin di rumah agak awkward. Tidak tahu kah bagaimana kemarin kalau misalnya mama tidak ada di belakangku. Itu cuma semoga kedepannya tidak cengeng lagi, bisa kasih sesuai apa yang kita bilang, tidak terdistract sama hal-hal yang bisa ganggu masa depanku. Pokoknya itu. Terima kasih banyak. Tetaplah menjadi pahlawan Nurul. Terakhir kita banget dan terlalu bawa suasana kayak misalnya lagi emosi di anaknya, tenang saja Bu, karena pasti anaknya mau emosi, pasti juga bisa mengendalikannya. Jadi jangan terlalu pikirkan, terus jangan lupa pendidikan tamu. Sehat dan kuat. Sekarang saya yang terbaik Bunda. Kalau misalnya lagi capek atau lagi apa di sana buat Bunda, terima kasih sudah melanjutkan ya.
sampai sekarang. Terima kasih buat semuanya. Maaf karena selalu Kak merepotkan ya, tidak bisa mudah menurut. Maaf karena selalu Kak buat Bunda minta maaf sama saya, padahal Bunda aku nggak pernah salah. Tapi karena memang saya yang banyak marah banyak menurutku, padahal tapi sekarang pun buat mereka aku harus kuat di sana, harus tetap Bunda harus tetap hidup. Nggak bisa Kak bantu banyak, meski tetap sehat, lagi sakit karena saya di sini juga yang sakit. Kalau tidak sakit, bisa Kak apa tidak bisa Kak? Ibu sehat terus, jangan pernah pantang menyerah, kan kebuktikan apa arti kesuksesan. Karena saya itu kayaknya hampir pernah Kak bilang mengungkapkan perasaanku sama mamaku. Jadi kalau misalnya dengar kayaknya mamaku ini jadi ucapan pertama buat mamaku. Terima kasih buat semua, terima kasih juga bertahan sampai saat ini. Kasih besar Kak dengan biaya yang menurutku tidak sedikit kita kasih gelor untuk saya. Intinya makasih sekali buat energi sama kasih sayang yang udah kita kasih Kak selama ini 18 tahun Kak kemarin. Hai Mama, selamat hari Ibu menurut saya, karena saya tidak bikin kecewa sih, jelek nilaiku, boros Kak, tidak ada bisa kita banggakan dari saya. Minta maaf kalau mungkin tidak datang kita terima laporku, tidak bisa kita datang ke sini. Kalau bisa kita nonton ini video, minta maaf sekali Kak. Sebenarnya aku sayang dikit, cuma karena tidak bisa lihat tiga orang. Bukan kayak anak yang kita minta. Ibu sehat-sehat, semoga bisa terus biar masih bisa kayak ketemu lagi nanti, biar bisa kalian Kak sukses, biar masih bisa Kak bantu di masak di dapur, bisa Kak coba masakan Kak, karena jujur kangen sekali Kak sama masakan. Kangen Kak, selalu Kak iri sama teman-temanku yang bisa sering-sering ketemu sama orang tuanya, yang kalau Ibu bisa pulang ketemu sama keluarganya. Selalu Kak iri sama semua temanku, tapi selalu Kak penuh itu. Terus setiap kita tanya tidak kangen lagi, selalu Kak hindari menjawab itu karena pasti kita tahu jawabannya kangen sekali Kak, tapi selalu Kak hindari karena ya gengsi sekali kalau menyatakan itu. Kangen sekali Kak sama Ibu baik-baik di sana, aku di sini nggak apa-apa. Jangan khawatirin aku di sini, karena aku juga punya banyak teman. Ibu sehat-sehat di sana, percayalah, ibu selalu ada di hatiku. Jangan terlalu khawatirkan saya tidak apa-apa di sini baik-baik aja. Jangan terlalu overthinking, jangan beban pikiran sama. Mohon maaf kalau banyak salah aku sama Mama. Saya sudah berusaha yang terbaik demi menenangkan hati Mama. Bunda, kalau bisa kita nonton ini video, saya harap sehat-sehat Ki, sering begadang, istirahat Ki, sesibuk apapun Ki, pekerjaan tak, istirahat Ki. Atau bila sekali Ki terbukti dengan jarang Kak Ki jenguk, kayak Bunda pernah Kak merasa kayak sedih sekali. Dimana teman-temanku semua dijenguk, sedangkan saya ini tidak menelpon sama kita dan paling homesick Kak itu Bunda. Ulang tahunku yang ke-17 kemarin, harusnya saya yang menangis karena tidak bisa dijenguk Kak, tapi di situ kita yang menangis karena tidak bisa jenguk Kak. Kayak saya merasa bersalah Mak. Ibu, semoga Ibu bisa hidup dan masih bisa menyaksikan saya sukses dan terbaik. Untuk beberapa bulan belakangan ini, karena banyak kesalahan itu yang mungkin terjadi lagi masalah yang kemarin bukan minta maaf sekali Kak. Terima kasih semua yang sanggup membantu kita dari
Jadi kalau tidak ada Ki, tidak ada Mak juga, tidak ada dia juga. Jangan bisa lihat dengan adik-adik. Cuman kita jangan bisa mengerti Kak sama adik-adikku. Jadi tetap kuat, tetap semangat, tapi berjuang sama-sama. Tentu untuk Bunda yang diberi didoakan Kak, karena bagaimanapun juga kita berdiri sampai sekarang, kita berjuang sampai sekarang itu karena berkat doa dan perjuangan Kak. Intinya sehat terus kita selalu. Karena aku bilang tadi kalau seumpama tidak ada di dunia ini, tidak ada lagi keras alasanku untuk sukses. Mama, tidak bisa bahasa Inggris sama kita karena kita tahu bahasa Inggris. Mama, terima kasih karena sudah membersihkan saya, sudah kasih Kak hidup yang sangat cukup. Terima kasih sudah kasih Kak kepercayaan, terima kasih sudah kasih Kak kebebasan untuk menjelajahi dunia, tidak pernah ke Kak. Pernah Kak dulu kasih surat waktu sebelum ke Amerika, dokter bagaimana? Betul nih bilang tua mungkin nenek mungkin ada cucukan dulu tapi cuma di banyak gaya. Calera kita, tapi saya juga calera gitu sih. Jengki bosan dengar ceritaku, Jengki capek kasih Kak uang. Untuk Umi, saya sangat sayang Umi. Semoga Umi sehat selalu karena Umi adalah orang yang merupakan puisi tanpa kata, melodi tanpa suara, dan cerita tanpa akhir bagi saya. Semoga sehat selalu. Jengki sering sakit, apalagi kalau dia selama Kak jauh Kak dari kita. Maaf sekali Kak Ibu karena sering Kak marah-marah. Ingat sehat-sehat Ibu harus dilihat Kak sukses jadi dokter gigi. Nanti saya perbaikan gigi tak. Pesan saya sehat selalu. Jangan lupa selalu doakan saya di sini untuk bisa belajar dan bisa wujudkan harapan yang Ibu inginkan kepada saya dengan bersuara sini. Pesan untuk Bunda, saya meminta maaf karena sudah mengecewakan Bunda sebelumnya. Saya tahu kalau misalnya Bunda itu kecewa sekali, cuma tidak bisa tunjukkan ke saya supaya saya tidak tertekan di sini. Mencoba Kak untuk tebus kesalahanku dengan cara sukses buat Bunda bisa lolos kedokteran sesuai maunya Bunda. Saya tahu banyak sekali pengorbanan yang Bunda keluarkan biar saya bisa sampai ke sukses saya. Seperti saya tahu uang yang dikeluarkan untuk sekolah itu tidak sedikit. Overall, saya minta maaf sekali sama Bunda karena sudah kecewakan Bunda, dan terima kasih masih mau saya anak mengecewakan ini. Terima kasih sudah jadi orang yang keren. Terima kasih sudah mau dengar cerita-ceritaku. Saya usahakan, saya akan jadi dokter untuk Bunda, untuk banggakan Bunda dan menggapai cita-cita Bunda yang tidak bisa Bunda gapai sebelumnya. Kalau tidak bisa Kak jadi apa yang kita mau, tidak seperti Kakak yang jadi masuk jurusan hukum, jurusan saya selalu mengecewakan, selalu bikin menangis, selalu bikin bapak marah. Aku sayang sekali, kita di dunia aku tidak bisa berkorban pada ada
bisa cintai kasih yang kita. Makasih sudah menyampaikan selera mereka. Sekarang bisa mungkin sama keinginanku, walaupun banyak sekali mau sama kita, maka lewat Anki, tolong jaga kesehatan Kak, ya Anki selalu begadang, Anki selalu hujan-hujan dan kalau pulang kantor. Terima kasih. Pesanku untuk mamiku itu pastinya terima kasih dan maaf kayak gitu. Terima kasih karena sudah mau sering kurepotkan. Aina just very busy, tapi kayak tetap di mamiku mau left everything for me. Tahu dia bilang mamiku itu ada pasti jadwal mengajarnya di kampusnya dan itu dia tinggalkan Ki untuk saya. Sehat-sehat Ki terus karena sehat Ki saja. Nah sakit Kak, bagaimana kalau sakit Ki pasti akan lebih sakit Kak juga. Di situ terima kasih sudah sabar sekali jadi mamiku. Pernah Kak berpikir kalau saya punya anak kayak diriku, tidak sanggup Kak kayaknya deh. Intinya hiduplah lebih lama. Ibu, sehat-sehat Ki. Ki suka begadang, lagi banyak pekerjaan Kak, tapi jangan dulu kesehatan Kak. Sering Ki juga cerita-cerita di, mudah-mudahan saya tahu saya belum bisa menjadi harapan yang ibu mau. Selalu Kak juga kasih marah-marah Ki, selalu Kak juga kasih bikin emosi Ki. Pokoknya minta maaf sekali Kak Ibu. Sehat-sehat Ki saja Ibu. Aku cinta Ki juga Ibu. Selamat hari Ibu. I love you Ibu. Selamat hari Ibu. Selamat hari Ibu. Selamat hari Ibu. Selamat hari Ibu Bunda. Selamat hari Ibu Ma. Selamat hari Ibu. Selamat hari Ibu. Selamat hari Ibu Bunda. Selamat hari Ibu. Selamat hari Ibu Mama. Selamat hari Ibu. 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 Selamat hari Ibu untuk Ibu. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Di dunia tipu-tipu, ku bisa rasanya tak denganmu.